Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi kita dalam Renungan Harian Keluarga Gemim Bumorik hari ini. Saat ini, menikmati waktu Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk mari kita gunakan waktu dan kesempatan ini dengan belajar firman Tuhan. Karena kita hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kepadamu, ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam surga, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk ada di hari yang baru ini. Kami gunakan untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami bermohon, Engkau kiranya mengaruniakan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga kebenaran firman yang hendak diberitakan boleh kami mengerti dan kami pahami, dan itu menjadi dasar bagi kami ketika kami akan melangkah, berjuang, melaksanakan tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, bahkan di hari-hari yang akan kami lewati. Maka biarlah Engkau yang mau berbicara bagi kami, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita baca firman Tuhan dalam bagian bacaan Alkitab, Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kata hamba berasal dari bahasa Yunani doulos yang berarti budak atau slave. Hamba adalah seorang yang terikat sepenuhnya untuk taat kepada tuannya. Ia sudah dibeli dan dia tidak lagi memiliki hak terhadap dirinya sendiri. Sehingga jika ia ingin lepas dari perhambaan, maka harus ada yang menebusnya. Hari ini kita renungkan firman Tuhan yang mengisahkan pentingnya seseorang menghormati Allah dalam tindakan ketaatan. Firman Tuhan yang kita baca adalah nasihat Rasul Paulus yang disampaikan kepada Titus untuk diberitakan dan diteruskan kepada para hamba, di mana diingatkan hamba-hamba punya tanggung jawab yang besar yang harus dilakukan dalam kehidupan keseharian mereka. Semua harus dilakukan sebagai tanda mereka mau memuliakan Allah, Juru Selamat manusia. Mari kita lihat dalam catatan bagian Alkitab yang sudah kita baca tadi. Dalam ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Di sini jelas para hamba diajak untuk taat kepada tuannya dalam segala hal. Ini berarti seorang hamba harus benar-benar taat, tunduk, patuh, dengar-dengaran, memperhatikan, merespon apa yang dikehendaki tuannya. Sebagaimana seorang hamba tidak lagi memiliki hak atas dirinya, maka selayaknya lah ia mendengar,
memperhatikan dan melakukan perintah kehendak tuannya. Ini menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang hamba, yang tujuan utamanya bukan hanya sekedar ditujukan kepada tuannya saja, tetapi ditujukan kepada Kristus Yesus, sebagaimana bagian Alkitab Efesus 6 ayat 5 mengatakan. Nah, dalam mewujudkan ketaatan seorang hamba kepada tuannya, maka ia dituntut untuk jangan lagi membantah, melawan, menentang, menyimpang dari perintah tuannya. Ia dituntut untuk jangan lagi ia curang, tidak adil, tidak jujur, dia menipu, memiliki sifat hati yang tidak lurus. Melainkan sebagai seorang hamba, ia harus tulus ikhlas, ia harus jujur, ia harus hidup benar, ia harus lurus hati, serta ia harus setia, sungguh-sungguh berlaku benar, loyal, taat, dan berbakti kepada tuannya. Dengan demikian, jika semua itu dilakukan, maka mereka mampu memuliakan Allah, Juru Selamat kita. Nah, belajar firman Tuhan hari ini mengajak saya dan saudara sekalian, sebagai hamba yang memiliki Tuhan, pun sebagai hamba Tuhan, kita diajak untuk marilah kita wujudkan ketaatan kita dalam hidup yang kita jalani ini. Kita lakukan semua itu sebagai tanda kita menghormati dan memuliakan Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia ini. Sehingga ketika kita mau taat kepadanya, kita tidak akan pernah membantah, melawan perintah Tuhan. Walau sulit untuk kita lakukan, tapi kita terus berupaya dengan sukacita iman, kita akan tunduk melakukan semua perintahnya. Dan kita pun tidak akan pernah berlaku curang, tidak adil, atau mencari keuntungan untuk diri sendiri. Tapi kita akan terus berupaya, berlaku tulus dan setia, melakukan kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita akan berupaya mewujudkan kehidupan yang mau memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Semoga Tuhan menolong kita melakukan kebenaran firman di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oleh kasih-Mu, maka kami boleh nikmati pelayanan firman di saat ini. Kami sungguh bersyukur karena firman Tuhan selalu menuntun dan membimbing kami dalam langkah perjalanan kehidupan kami. Kami sadari kami tidak mampu hidup tanpa firman-Mu, dan karena itu biarlah dasar firman yang boleh diberitakan memampukan kami untuk benar-benar mau mewujudkan ketaatan kami dalam perjalanan hidup kami ini, yang semua itu dilakukan untuk kemuliaan hormat akan nama Tuhan saja. Biar Tuhan yang akan selalu menolong dan menyertai kami dalam setiap tugas kerja, tanggung jawab yang mau kami lakukan. Tuhan yang membimbing kami sehingga apa yang kami lakukan itu dapat terselesaikan dengan baik dan memperoleh hasil yang terbaik juga untuk kami alami dan kami peroleh di tengah kehidupan kami. Apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi kerinduan kami semuanya, kami hanya mau persembahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami terus berdoa untuk pekerjaan, pekabaran Injil yang selalu diberitakan, biarlah Tuhan yang akan memampukan sehingga ini boleh terlaksana dengan baik adanya. Banyak umat Tuhan yang akan menaruh kepercayaan penuh kepadamu dengan berbagai pemberitaan firman yang disampaikan. Banyak umat Tuhan yang akan memiliki iman yang teguh kepadamu, sehingga walaupun menghadapi berbagai tantangan, persoalan, pergumulan hidup, umat Tuhan tetap menaruh percaya hanya kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk perjalanan kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing. Tuhan berkenan berkati apa yang menjadi rencana-rencana
harapan hidup kami, semuanya kami mau persembahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari ini bagi yang berhari ulang tahun, Tuhan yang akan memberkati, menguduskan, menyempurnakan sukacita mereka, sehingga ada berkat tersendiri yang akan diraih dan diperoleh bagi setiap yang menikmati berkat ketambahan usia secara pribadi, bahkan bersama dengan keluarga. Diberkati bagi yang sakit atau yang berbeban berat, yang bersusah hati, Tuhan kuatkan, teguhkan iman percaya bahwa bersama Tuhan mereka akan memperoleh berkat kehidupan dari Tuhan, sehat kuat, bahkan hal-hal yang lain yang akan Tuhan limpah-limpahkan di tengah perjalanan hidup ini. Kami tetap berdoa untuk pekerjaan pelayanan firman di renungan harian keluarga Gemim Bukit Muria Rike. Engkau berkenan berkati Tuhan. Siapapun yang selalu setia mengikuti pelayanan ini, Tuhan yang akan memperhitungkan semua itu, sehingga ada berkat-berkat tersendiri bagi setiap pribadi yang rela setia mengikuti setiap hari pelayanan yang kami lakukan ini. Bagi kami para hamba-hamba-Mu, Tuhan berkati, Tuhan terus tambahkan hikmat dan bijaksana untuk terus mau kami pakai dalam mempersiapkan diri dalam pelayanan firman bagi setiap umat yang mau mendengarnya. Dan bagi setiap tim multimedia, Tuhan berkati pula, Tuhan tambahkan talenta karunia dalam kehidupan mereka, sehingga itu akan semakin mau mereka pakai dalam mempersiapkan dan menyajikan renungan harian keluarga yang selalu diedarkan di YouTube Gemim Bukit Muria Rike di setiap harinya. Maka semua yang kami lakukan ini biar terlaksana sesuai kehendak Tuhan, dan semua demi kemuliaan hormat akan nama Tuhan. Berkati bangsa negara kami, berkati para pemerintah kami. Tuhan mampukan dalam kerja pelayanan mereka untuk mendatangkan damai sejahtera bagi kami masyarakat yang menikmatinya. Maka ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa kami ini. Amin. Demikian renungan harian keluarga di hari ini. Disampaikan terima kasih bagi semua umat Tuhan yang selalu setia mengikuti renungan harian keluarga Gemim Bukit Muria Rike. Saya yakin berkat Tuhan akan melimpah memenuhi kehidupan saudara-saudara. Dan lebih daripada itu, hidup saudara-saudara akan semakin diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi karena ada firman Tuhan yang selalu menyapa, menegur, menyatakan kesalahan-kesalahan dalam hidup ini dan yang akan selalu meneguhkan kehidupan kita sekalian. Selamat nikmati berkat Tuhan di hari ini dan tetaplah kerjakan kerja pelayanan kita dengan penuh ketaatan kepadanya. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Muria Rike dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.